Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatan wa salaman ala sayyidil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat MTSN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa itu terkhusus kepada orang-orang yang beriman. Kewajiban berpuasa ini tidak diberikan Allah kepada seluruh umat manusia, karena kewajiban puasa ini tidak gampang untuk dilakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa ini kepada orang-orang yang beriman. Mengapa demikian, sahabat MTSN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena tujuan daripada puasa adalah untuk menjadikan seseorang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu tidak semudah mengucapkan kata atau kalimatnya. Karena pelaksanaan takwa tanpa diiringi dengan kesungguhan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang sulit akan untuk meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-183 tentang ibadah puasa ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang lebih kurang arti daripada ayat tersebut adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana juga yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Sahabat MTSN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut berbangga menjadi orang yang beriman, karena keimanan itu hanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang lebih kurang bunyinya adalah, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib walakinna yu'til iman man yuhib. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang disukainya dan kepada orang yang tidak disukainya. Dan Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang-orang yang disukainya. Dari sini kita patut berbangga di dalam hidup kita, karena ternyata kita ini adalah hamba Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MTSN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan tidak seperti diucapkan juga, karena keimanan itu harus memang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang yang gampang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, tapi ternyata dia tidak dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yang lebih kurang arti daripada ayat ini adalah, dan berapa banyak di antara manusia menjadikan tandingan-tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia patuh, dia cinta, dia taat kepada tandingannya itu, sebagaimana dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kelanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala mempertegas, dan orang-orang yang beriman adalah cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat MTSN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita memang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu orang yang mencintai Allah tidak akan sulit ataupun susah melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengenang, melihat sejarah para anbiya, di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah mengorbankan putra sematawayang, yang kita tahu beliau itu lama untuk mendapatkan seorang keturunan. Namun singkat cerita, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan anak itu, agar anak itu disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MTSN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi tentang pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita banyak mendengar perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan agama Islam, menyampaikan ajaran Islam agar Islam itu tetap tumbuh, tetap ada di dalam diri orang-orang yang saat itu memang tidak memeluk agama Islam, agar Islam itu tetap jaya di alam semesta ini. Berapa banyak Rasulullah membuat pengorbanan untuk menegakkan ajaran Islam itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya terkait dengan Ramadan yang dipanggil dengan kata keimanan yang membuahkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, kita teliti, kita periksa kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita beriman kepada Allah? Sudahkah memang kita cinta kepada Allah, dan cinta kita kepada Allah melebihi dari yang lainnya? Kalau itu sudah ada di dalam diri kita, sahabat MTSN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita akan mudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dapat meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, sahabat MTSN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita periksa diri kita, ternyata cinta kita kepada Allah belum lebih besar kepada yang lain-lainnya. Kita masih tunduk kepada yang lain, sama halnya kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata cinta kita ini harus terus kita perbaiki, harus kita pupuk dan suburkan, berusaha sekuat tenaga agar memang cinta kita ini betul-betul besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadilah kita orang yang beriman, orang yang mudah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MTSN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mudah melaksanakan perintah Allah, sesungguhnya
kita telah menjalani kehidupan ini dengan benar. Kenapa demikian? Bahwa waktu yang sangat berharga dalam hidup kita, waktu yang sangat berbakti, berarti dalam hidup kita, tatkala kita memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bisa menjalani kehidupan ini sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya, sehingga Ramadan yang sedang kita laksanakan ini ataupun Ramadan yang sudah kita laksanakan memang Ramadan yang diinginkan Allah, sehingga kita dijadikan menjadi orang-orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MTSN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kami dan kepada kita semuanya, dan bisa kita jadikan sebagai pembelajaran untuk menjadi insan yang terbaik, untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sudahi dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.